أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, para sepuh, jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis ta'lim yang di dalamnya kita mengumpulkan ilmu dan wawasan untuk bekal kita agar kita bisa menjalani agama ini dengan baik, berkeyakinan, berucap dan beramal sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis tafsir kita pada petang menjelang malam kali ini masih melanjutkan tafsir dari surat Al-Alaq, segumpal darah. Kita telah membacakan penjelasan para ulama ahli tafsir, ulama ahli aqidah, pelajaran-pelajaran yang terkait dari ayat yang pertama di surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah rahimakumullah. Pertemuan kita kali ini masih akan mengupas lautan ilmu dan pelajaran dari ayat yang pertama. Kita masih akan mendalami lautan ilmu dan pelajaran dari ayat yang pertama ini. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau pada pertemuan yang telah lalu yang kita fokus penjelasan untuk mengambil pelajaran darinya adalah tentang perintah Allah, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sehingga di sini pelajaran yang telah kita bahas adalah adanya syariat, adanya tuntunan untuk mengawali aktivitas kita itu dengan menyebut nama Allah dulu. Itulah yang kita sebut dengan membaca tasmiyah atau membaca apa? Basmalah. Tasmiyah atau basmalah. Kalau tasmiyah yaitu hanya dengan bismillah. Kalau basmalah yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengawali segala aktivitas kita yang baik tentunya. Kalau yang buruk boleh tidak, haram. Menyebut nama Allah untuk aktivitas keburukan itu haram. Ya, karena melegalkan perbuatan yang Allah haramkan itu hukumnya haram.
Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mulai sekarang biasakanlah untuk mengawali segala aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, turun dari kendaraan, masuk rumah, keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah bahkan dengan adanya lafaz dan kalimat yang secara khusus Nabi ajarkan, bismillahi, ada tambahan apa? Tawakkaltu 'alallahi. Bismillah. Ya. Seandainya hanya dengan bismillah aja boleh. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, penggalan ayat di akhir bagian Allah menyebut alladzi khalaq. Dialah yang maha menciptakan. Sebutlah nama Tuhanmu, dialah yang maha menciptakan. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, pada penggalan akhir di ayat yang pertama ini, yaitu pada lafaz alladzi khalaq. Dialah yang maha menciptakan. Dialah yang maha menciptakan. Jamaah yang saya hormati, penjelasan kita kali ini saya akan ambil dari sisi pembahasan akidah. Sebagaimana yang diterangkan para ulama pakar akidah. Tentang sifat Allah yang maha menciptakan. Inilah pembahasan kita kali ini. Diambil dari penggalan ayat pertama di akhir bagian. Alladzi khalaq. Dialah yang maha menciptakan. Jadi judul pembahasan kita kali ini adalah tentang sifat Allah yang maha menciptakan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang salah satu dari sekian banyak sifat atau keadaan dirinya Allah. Dan kalau kita berbicara tentang dirinya Allah, maka syarat mutlak tidak boleh tidak. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis. Kalau kita berbicara tentang dirinya Allah, harus berdasarkan dalil, tidak boleh tidak. Ya, pembahasan kita tentang dirinya Allah yang Allah sebutkan tentang dirinya sendiri, yaitu Dia maha menciptakan. Allah yang maha menciptakan. Maka ya, sebatas ini saja hadirin yang saya muliakan, kita harus mengimani ya, yang maha menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus imani tanpa boleh ada keraguan terhadapnya sedikit pun. Yang maha menciptakan itu adalah Allah Tabaraka wa taala. Nah, tentang hal ini ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Dan ini sangat erat hubungannya dengan pembahasan akidah. Keyakinan yang benar terhadap dirinya Allah Subhanahu wa taala secara khusus tentang sifatnya yang maha menciptakan itu. Ya. Bahwa yang pertama yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang maha menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang terkecualikan atau keluar dari penciptaannya. Enggak ada yang keluar dari penciptaannya. Segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun kondisinya dan keadaannya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini adalah keyakinan yang harus kita miliki dan tidak boleh ragu terhadapnya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Yang kita lihat, yang tidak kita lihat, yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di lautan, yang ada di dalam sampai dasar lautan,
di luar angkasa. Apakah itu berupa keadaan, apakah berupa itu materi, apakah itu berupa sifat, apakah itu berupa tanpa ada yang terkecualikan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dengan khusus oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran di ayat yang lain. Silakan dicatat di surat Az-Zumar ayat ke-62 dan 63. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara spesifik dengan firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah firman, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kulli syai', segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' wakil. Dan dia pula Allah yang memelihara segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Dan bagi Allah lah kunci-kunci pengaturan langit-langit dan bumi. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, ayat ini secara spesifik menjelaskan tentang bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, tidak ada yang terkecualikan. Bahkan terkait dengan diri kita sebagai makhluk manusia, sebagai makhluknya, sebagai manusianya, dan juga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan. Saya melihat jamaah, gerakan tangan saya, gerakan mulut saya, gerakan pandangan saya. Hadirin Bapak Ibu yang memperhatikan saya, Bapak Ibu yang menulis, Bapak Ibu yang mencatat, apapun yang kita perbuat itu adalah ciptaan Allah. Di dalam surat Yasin 36, di sana Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia, Allah yang maha mencipta segala sesuatu yang berpasang-pasangan, apakah itu yang tumbuh dari bumi, atau pada diri mereka sendiri, atau apapun yang mereka tidak ketahui. Dalam surat As-Saffat ayat ke-96, Allah dengan tegas berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang maha mencipta. Dia yang menciptakan kalian, Dia pula yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Quran surat Saffat ayat ke-96. Maka ini poin yang pertama yang harus kita yakini, bahwa Allah itu maha mencipta segala sesuatu tanpa ada yang terkecualikan. Sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang tidak ketahui, di alam bumi ini, di langit sana, di luar angkasa sana, kalau ada sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari hal ini. Kalau ada yang kita keluarkan dari hal ini, maka itu berarti konsekuensinya menetapkan ada selain Allah yang menciptakan. Dan itu berbahaya. Itu kesyirikan, itu kekufuran. Permasalahan yang penting untuk kita ketahui semua hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait dengan keyakinan ini. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Adalah, apakah benar nih kita yakini perbuatan manusia yang buruk-buruk secara khusus, atau segala yang buruk-buruk di luar sana, itu juga ciptaan Allah? Benarkah kita meyakini itu? Kalau ada orang nih yang berbuat keburukan, membunuh. Ada manusia nih berbuat keburukan, korupsi. Ada manusia nih berbuat buruk, na'udzubillah, zina. Apakah perbuatan buruk itu semua ciptaan Allah?
Saya tanya nih jemaah, apakah semua perbuatan buruk tersebut adalah ciptaan Allah? Yakin? Allah yang menciptakan zina? Allah yang menciptakan adanya korupsi? Saya tanya jemaah, apa jawabannya? Iya tidak? Iya tidak? Mana ini? Kurang yakin kayaknya ini. Ya pertanyaan saya justru semua itu. Apakah perbuatannya atau manusianya, apakah ciptaan Allah atau bukan? Yakin? Allah menciptakan adanya zina? Allah yang menciptakan adanya kekufuran? Allah menciptakan? Apa? Pertanyaan sederhana, jawab iya dan tidak dulu. Betul Allah yang menciptakan? Yakin semuanya? Allah menciptakan zina. Yakin nggak Pak? Saya nggak butuh jawaban panjang. Iya tidak dulu aja. Iya dan tidak dulu aja. Yakin? Yakin. Bapak, ibu-ibu di belakang yakin? Ada yang mengatakan tidak. Bapak sebelah kanan saya yakin? Yakin? Allah menciptakan adanya zina. Berani? Langsung takut. Langsung ngeper. Baik hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Apa perlu saya mengulangi kembali? Ayat-ayat tadi yang begitu banyak ya saya bacakan dan tegaskan. Allah sendiri menegaskan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Iblis pangkal segala keburukan. Iblis, siapa yang menciptakan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau permasalahannya tentang keyakinan siapa yang menciptakan segala sesuatu, apakah itu baik, apakah itu buruk, tidak boleh kita jawab dengan adanya selain Allah. Jawabannya hanyalah Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, mau yang baik, mau yang buruk. Allah yang menciptakan. Kalau masalahnya tentang siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Kalau permasalahannya siapa yang menciptakan. Permasalahan selanjutnya tentang pemahaman. Nah ini butuh didudukkan, dijelaskan. Pemahaman, memahami hal ini dengan baik dan benar bagaimana. Nah ini butuh penjelasan. Tapi masalah siapa yang menciptakan? Allah. Kalau kita mengatakan bukan Allah, itu sama saja kita mengatakan ada selain Allah yang menciptakan. Bahaya itu. Bisa kufur kita kepada Allah. Allah sendiri yang menjelaskan, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat. Itu Allah menegaskan. Maka tanpa keraguan sedikit pun persoalan siapa yang menciptakan? Allah jawabannya. Allah yang menciptakan kekufuran, Allah yang menciptakan orang kafir, Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan syaitan, Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang terkecualikan. Nah, makanya pentingnya belajar. Supaya kita tidak mengolah hal ini dengan akal pikiran kita. Tapi dengan ilmu, dengan dasar. Pembahasan selanjutnya tentang pemahaman hal ini dengan baik dan benar. Yang harus kita ketahui. Setelah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali, maka adapun kalau masalah itu berupa kebaikan, saya yakin kita semua tidaklah ada keraguan, tidaklah ada kebimbangan untuk meyakininya. Adapun masalah keburukan, apakah itu memang objek itu buruk atau keburukan itu berupa perbuatan manusia? Ya. Maka pemahaman dan penjelasan para ulama, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa kalau tentang terwujudnya penciptaannya jelas kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan. Ya. Adapun masalah ya, bagaimana memahaminya dengan baik agar kita tidak tersalahkan, maka inilah yang akan saya jelaskan. Kita nggak boleh mengingkari hal ini hadirin. Rasulullah SAW itu
bersabda dalam sebuah riwayat, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la yu'minu abdun hatta yu'min bil qadari khairihi wa syarri. Tidaklah dianggap beriman dengan benar seorang hamba itu sampai dia meyakini semua takdir ketentuan Allah, mau yang baik atau yang buruk. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mohon perhatikan, mohon cermati penjelasan saya ini. Ya. Kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada yang buruk. Kalau dari sisi Allah, tidak ada satupun perkara yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan itu adalah sesuatu untuk dijalani oleh hambanya. Nah, disitulah ada yang namanya keburukan. Kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk dari sisi Allah. Kita tidak boleh mengatakan ada yang buruk dari Allah Jalla wa ala. Kalau penyandarannya kepada Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, "Wasyarru laisa ilaika," kata Nabi. Keburukan itu tidaklah disandarkan kepadamu ya Allah. Penyandaran. Karena tidaklah ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah kecuali yang baik-baik. Lalu Ustaz, bagaimana memahami adanya keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita maklumi kekufuran itu buruk. Zina itu buruk. Pencurian itu buruk. Kekufuran itu buruk. Dosa-dosa itu buruk. Bagaimana kita mengatakan bahwa tidak boleh kita menyandarkan kepada Allah yang buruk-buruk itu? Padahal tadi kita mengatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam sebuah ilustrasi sederhana. Ini ilustrasi sederhana untuk kita memahami hal ini dengan baik. Ini ilustrasi ya, bukan perumpamaan Allah dengan makhluknya, bukan sama sekali. Ini ilustrasi supaya kita mudah memahami. Takribul faham, mendekatkan kita supaya mudah memahami. Sebuah ilustrasi. Seorang dokter yang memutuskan tindakan operasi untuk seorang pasien. Dokter memutuskan harus operasi. Ya. Agar pasiennya sembuh. Atau paling tidak tujuannya agar mengurangi derita sakit yang dialami oleh pasien. Dalam kasus seperti ini ilustrasi sederhananya, kasus seperti ini. Ya, hadirin yang saya muliakan, kita bisa mengatakan dan memastikan si pasien tentulah yang akan mengalami berbagai keburukan yang akan dirasakan dengan tindakan operasi itu. Betul nggak? Yang merasakan buruknya operasi siapa? Pasien kan? Penderitaan yang akan dirasakan itu pasien. Dokter enggak. Iya. Operasi tersebut ya akan berisiko dan paling buruknya adalah kematian. Itu konsekuensi dari sebuah operasi. Dari sisi dokternya, tentu kita akan katakan keputusan dokter itu pasti baik. Untuk menghilangkan rasa sakit atau meminimalisir rasa sakit pasien. Ini kan kebaikan. Betul tidak? Betul tidak? Keburukan yang dirasakan siapa? Pasien. Seorang guru ya, memberikan tugas kepada murid-muridnya. PR, evaluasi untuk mereka kerjakan. Karena guru melihat ya, ini cara supaya meningkatkan nilai mereka, untuk meningkatkan prestasi mereka. Dikasihlah tugas. Muridlah yang akan begadang. Muridlah yang akan mengalami penderitaan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi sang guru menetapkan hal tersebut baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Itu ilustrasi sederhana. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Makanya masalah perkara-perkara yang buruk. Itu buruk maksudnya dari sisi makhluk yang menjalaninya. Bukan buruk dari Allah yang menentukannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oleh karena itulah
kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk perkara buruk yang ada di dalam kehidupan makhluk, kita katakan bahwa semua yang buruk-buruk tersebut pasti ada hikmah dan kebaikan di balik itu semua yang Allah inginkan. Ya. Karena cinta Allah itu, hadirin yang saya muliakan, terkait dengan cintanya Allah dan kehendak Allah. Cinta dan kehendak Allah itu terbagi secara umum menjadi dua. Ada cinta dan kehendak Allah terkait dengan suatu perkara secara langsung. Ada cinta dan kehendak Allah terkait dengan perkara lain yang terwujud dengan adanya sebab dengan suatu perkara. Cinta dan kehendak Allah terbagi dua. Ada cinta dan kehendak Allah terkait sesuatu secara langsung. Ada cinta dan kehendak Allah terkait dengan sesuatu yang terwujud dengan perkara lain sebagai sebabnya. Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung nggak nih jemaah? Ya, kalau cinta dan kehendak secara langsung, misal nih, saya suka minuman ini. Saya suka minuman ini. Saya ingin minum ini. Maka namanya cinta dan kehendak saya secara langsung. Bisa dipahami? Kalau yang kedua, itu saya kaitkan lagi dengan dunia kesehatan. Semua orang yang sakit, rata-rata itu nggak mau minum obat, pahit, nggak mau operasi, sakit. Tapi ada yang mereka cintai dan mereka inginkan di balik itu semua. Apa itu? Kesembuhan. Nah, ini namanya cinta terhadap sesuatu yang akan terwujud dengan perkara lain sebagai sebabnya. Nah, itulah pemahaman yang benar terhadap segala keburukan yang Allah ciptakan di tengah-tengah hambanya. Adanya syaitan, adanya iblis, adanya kekufuran, adanya perkara maksiat. Itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan karena ada kebaikan di balik itu semua yang tidaklah terwujud kecuali dengan sebab itu. Yang namanya tauhid, pengesaan Allah, itu kan perkara yang sangat Allah cintai. Ini tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan apa? Ada apa? Lawannya, yaitu kekufuran. Ada kekufuranlah akan terbukti siapa hambanya yang betul-betul bertauhid, menjaga keimanan. Disitulah yang sangat Allah cintai. Adanya zina, ada kebaikan di situ. Bagi hamba-hamba yang memperjuangkan dan mempertahankan kehormatannya, tidak tergoda, itulah yang Allah cintai. Amalan yang namanya taubat itu tidak akan pernah terwujud tanpa apa? Tanpa apa? Dosa. Betul tidak? Betul tidak ini? Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan taubat tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dosa. Allah cintai taubat. Allah cintai orang yang berjuang mempertahankan keimanan. Yang ini, perkara yang Allah cintai ini tidak akan terwujud dengan tanpa adanya perkara-perkara yang buruk tadi. Jadi jangan melihat perkara buruknya sebagai ciptaan Allah lalu melegalkan perbuatan itu. Tidak. Keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan segala keburukan itu bukan melegalkan semua perbuatan itu. Tidak. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Ini perkara yang tidak Allah sukai. Ini perkara yang Allah benci. Jadi meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bukan berarti untuk kita menenggelamkan diri kepada yang buruk-buruk itu. Tidak sama sekali. Itu cerita lain. Itu pembahasan lain. Ya. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Bahwa di antara hikmah adanya sekian banyak perkara buruk itu adalah sebagai ujian untuk keimanan kita. Kita tidak akan bisa membuktikan diri kepada Allah, saya betul-betul beriman ya Allah, tanpa adanya ujian berupa keburukan-keburukan itu. Tukang emas akan mengatakan emas ini asli dengan pasti dia uji dan tes dulu. Betul nggak?
Ada orang datang nih bawa emas, mau jual emasnya kepada tukang emas. Pasti kita bisa memastikan, mana ada tukang emas langsung terima. Dia pasti nanya dulu, ada nggak suratnya? Betul nggak? Mau lebih lagi, tukang emas akan dia uji dengan cairan-cairan. Ya, barulah setelah dia uji itu, tukang emas mengatakan, betul, ini emas asli. Kita mengaku iman, tidak akan pernah bisa pengakuan ini benar-benar beriman tanpa yang namanya apa? Ujian berupa keburukan. Makanya Allah tegaskan di awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira setelah mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan begitu saja? Enggak, kata Allah. Kami akan uji mereka. Nah, yang namanya ujian, keburukan-keburukan tadi yang Allah telah ciptakan. Itulah ujian. Yang dengan ujian itu, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itulah kami akan tahu siapa di antara mereka yang betul-betul menjaga keimanannya dan siapa yang dusta dengan pengakuan berimannya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita kembali. Kalau pertanyaannya, siapa yang menciptakan adanya keburukan? Jawabannya Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan adanya keburukan? Ya, itu dia jawabannya. Pintar semuanya, Masya Allah. Baru tahu ya? Baru dikasih tahu. Ya. Jangan mengatakan zina itu bukan ciptaan Allah, itu ciptaan makhluk sendiri. Kufur kita. Kenapa kufur? Kenapa kufur? Karena ya bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan. Allah menciptakan segala sesuatu. Kok kita mengatakan ada sesuatu yang bukan ciptaan Allah? Ya enggak? Kufur kita. Ciptaan Allah. Persoalannya tentang pemahaman sih sebenarnya. Bukan hanya tentang keyakinan. Kalau keyakinan tanpa ada keraguan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Banyak orang kan sebenarnya keliru dalam memahami. Akhirnya membuat mereka mengatakan bukan ciptaan Allah itu. Padahal pemahaman mereka itu mungkin bagus. Ingin menjaga kebaikan bagi diri Allah. Untuk tidak mengatakan Allah menciptakan. Masa Allah menciptakan keburukan? Kan begitu ya. Tapi konsekuensinya kalau mengatakan bukan Allah menciptakan itu bahaya. Itu aja sih soal permasalahannya. Ya. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Inilah diantara penjelasan dan pemahaman yang benar tentang sifat Allah yang maha menciptakan. Tidak boleh ada yang kita keluarkan. Gerakan kita sesederhana apapun, kedipan mata kita, gerakan badan kita maju mundur kanan kiri, itu ciptaan Allah. Bukankah kita semua yakin nih segala sesuatu itu terjadi, tidak akan pernah terjadi kalau tidak Allah izinkan. Kan kita yakin itu kan? Ya. Sebenarnya konsekuensinya itu bahwa Allah berarti yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa hanya perkara-perkara yang sesuai dengan selera kita mengatakan Allah menciptakan, lalu kepada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akal kita tidak mengatakan bukan Allah menciptakan. Oh, nggak boleh seperti itu. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi, ya, tentang sifat Allah yang maha menciptakan. Ya, kalau masalah kebaikan kita semua yakin. Adapun tentang perkara keburukan yang ada di alam semesta ini, ya, atau semua perbuatan buruknya makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidaklah mengatakan bukan ciptaan Allah, bukan keinginan Allah, enggak. Ya. Semua keburukan, kebaikan atau keburukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, tidak terkait langsung dengan perkara buruk itu. Sekarang
Coba perhatikan ayat dalam surat Zumar, Allah firman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufur." Kalau kalian kufur, sungguh Allah Maha Kaya, nggak akan ngaruh kepada kuasanya Allah. Karena sungguhnya Allah tidak pernah meridhoi kekufuran. Sekarang terjadinya kekufuran itu atas izin siapa? Allah. Tapi Allah sendiri katakan, Allah tidak meridhoi kekufuran. Jadi bukan tentang perbuatan buruk itu. Ada di balik itu yang Allah cintai. Di balik kekufuran, keimanan, ketauhidan, ketawakalan, persandaran diri kepada Allah, itu yang Allah cintai. Dan itu tidak akan terwujud tanpa adanya kekufuran. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka inilah terkait dengan sifat Allah yang maha menciptakan. Jangan pernah ragu. Ya, untuk kita katakan bahwa segala sesuatu itu ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, Allah telah menerangkan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk kita jalani yang kebaikan, untuk kita jauhi yang namanya keburukan. Jadi keyakinan ini beda ceritanya tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Kita meyakini segala sesuatu ciptaan Allah, termasuk keburukan. Bukan artinya terhadap keburukan lalu kita jalani. Enggak, itu yang Allah larang. Jangan mengatakan ketika ada yang berbuat buruk, ya ini sudah ciptaan Allah. Enggak bisa, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena Allah telah terangkan untuk perkara buruk itu kalian harus tinggalkan. Jadi jangan jadikan alasan untuk membenarkan perbuatan buruk. Keyakinan ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Isya jam berapa? 2 menit lagi. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Menciptakan apa? Segala sesuatu tanpa terkecuali, yang baik ataupun yang buruk. Lalu pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Khalaqal insana min 'alaq." Dialah yang menciptakan manusia dari al-alaq, segumpal darah. Baik, selesai kita dari ayat yang pertama. Kita berpindah pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Pada ayat yang kedua ini, ya, hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, penjelasan Allah terhadap sesuatu yang bersifat khusus dari sebelumnya yang bersifat umum. Di ayat yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu. Sebenarnya termasuk manusia kan? Lalu Allah sebutkan pada ayat kedua, Allah menciptakan manusia. Ini namanya penjelasan Allah terhadap sesuatu yang khusus setelah sebelumnya penjelasan Allah terhadap yang sifatnya umum. Baik, kita dengarkan azan dulu. Setelah azan mungkin kita lanjutkan sedikit ya pelajaran yang akan kita terangkan. Silakan muadzin. Silakan muadzin dulu. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi, pelajaran pertama dan sebagai tafsir yang pertama dari ayat yang kedua. Ketika Allah berfirman, "Khalaqal insan min 'alaq." Khalaqal insan min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Salah seorang ulama ahli tafsir kita yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsir beliau, "Hada min takrim." Ini adalah bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khassallahu taala khalaqal insana takriman lil insani wa tashrifan lahu. Kama qala ta'ala,
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Jadi ayat yang kedua ini, tafsir pertama dan sebagai pelajaran pertama kita adalah menjelaskan tentang kemuliaan yang namanya manusia. Kemuliaan atau pemuliaan Allah terhadap makhluk ciptaannya atau salah satu makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Dari sisi mana? Dari sisi cara penyebutan Allah. Konteks penyebutan Allah. Jadi di ayat yang pertama itu kan Allah menyebutkan dirinya yang menciptakan, yang maha mencipta segala sesuatu. Termasuk manusia. Nah, dari penyebutan secara umum lalu menyebut secara khusus itu menunjukkan pemuliaan. Adanya penekanan. Dan ini kan adalah pemuliaan. Sama seperti sekarang nih. Saya berkata nih kalimat secara umum. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini kan kalimat umum nih. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lalu saya menyebut salah satu nama. Dan Pak Yuda yang saya hormati. Nah, penyebutan, padahal kan Pak Yuda kan termasuk tadi. Betul nggak? Termasuk nggak Bapak Ibu tadi Pak Yuda? Termasuk kan? Apa bukan? Kalau bukan apa tuh dong beliau? Ya. Termasuk kan Bapak Ibu tadi. Lalu saya menyebut lagi Pak Yuda yang saya hormati. Berarti apa nih? Maksudnya apa? Penghormatan untuk Pak Yuda. Nah, begitulah tafsir pertama dari ayat kedua. Jadi ayat kedua ini penyebutan Allah manusia sebagai ciptaannya, tujuannya adalah pemuliaan untuk mereka. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain secara khusus Allah firman, ya, dan kami telah memuliakan Bani Adam, kami angkat derajat mereka baik di daratan maupun di lautan, kami karuniakan kepada manusia segala kebaikan dan beri keutamaan untuk mereka dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dari sini juga pelajaran lainnya, hadirin yang saya muliakan, yang namanya manusia itu harusnya lebih mulia dari semua makhluk ciptaan Allah yang lain. Harus. Karena Allah telah begitu, ketetapan Allah. Masalahnya adalah kadang ada yang namanya manusia itu sendiri menghinakan diri mereka dibandingkan makhluk yang lain. Nah, itu masalah. Ada manusia yang membuat keadaan mereka lebih hina dari hewan. Dari perbuatan sederhana ini, ya, maksud saya penjelasan sederhana ini, perbuatan mereka itu sudah teranggap pengingkaran kepada Allah. Jangan dianggap sepele. Ya. Ada orang yang suka bukan kepada lawan jenis, tapi suka sesama jenis. Yang hewan aja nggak kayak gitu. Betul nggak? Betul tidak? Nah, berarti dia telah memposisikan dirinya lebih rendah daripada hewan. Perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan yang menentang ketetapan Allah di ayat ini. Allah itu memuliakan kalian daripada hewan. Lalu kenapa kalian menghinakan diri kalian, membuat kalian lebih hina daripada hewan? Itu aja, dari sini aja hadirin yang saya muliakan, kita katakan perbuatan itu sudah menentang Allah sebenarnya. Karena menempatkan diri mereka lebih hina dari hewan. Yang Allah tetapkan apa? Manusia itu lebih mulia daripada hewan dan makhluk-makhluk yang lain. Termasuk ya terhadap jin, ya syaitan termasuk. Akan kita jelaskan lebih jauh insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya atau diskusi dari materi yang telah disampaikan atau masalah-masalah keagamaan lainnya, saya persilakan dari jamaah Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ya, silakan Pak Badrun. Yang ditanyakan terkait dengan ayat pertama, Iqra ini kan perintah untuk
membaca. Iya, betul. Yang saya tanyakan, apa yang diperintahkan untuk dibaca oleh Nabi Muhammad? Apakah dalam bentuk tulisan atau yang tersirat seperti yang penutup ayat pertama tadi, ciptaan Allah mencipta. Apakah yang disuruh baca itu dalam bentuk huruf atau teks tulisan? Apakah ciptaan Allah yang tersebut dalam menutup ayat pertama ini? Kita sering mendengar bahwa dalam menjelaskan penjelasan membaca ini sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf atau tidak bahasa tulis baca. Rasanya kalau ada pernyataan seperti itu, masa iya Rasulullah yang cerdas, yang punya banyak kelebihan, manusia istimewa, masa tidak bisa dikatakan buta huruf? Rasanya tidak pas. Baik. Terima kasih. Baik, sebelum saya ke inti pertanyaan, saya garis bawahi kalimat beliau di akhir ya. Yang harus kita imani, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, buta aksara, nggak bisa baca, nggak bisa tulis dari lahir sampai wafatnya. Nggak boleh kita ragukan hal ini. Itu ketetapan Allah. Tapi harus kita pahami dengan baik, hal ini bukan sama sekali merendahkan beliau. Tidak sama sekali. Ya, justru ini cara Allah agar membenarkan wahyu yang beliau bawa. Makanya Allah sebutkan di beberapa ayat, kalau seandainya Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, maka bisa ada celah di situ tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan beliau. Ketika masyarakat tahu, masyarakat Arab tahu, ini orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok bisa, dari mana nih? Makanya banyak yang beriman dengan sebab dari sisi ini. Nggak mungkin ini ciptaan Nabi Muhammad, karena beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dari sisi ini, di antara banyak sebab menjadi hidayah orang-orang masuk Islam di zaman itu. Jadi kita nggak boleh meyakini penetapan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu bukan mengurangi derajat beliau sama sekali. Justru itu memuliakan beliau untuk membenarkan wahyu yang beliau bawa. Terkait dengan firman Allah, Iqra, bacalah. Sudah kita terangkan sebenarnya di pertemuan yang telah lalu. Hadirin yang saya muliakan, yang diperintahkan oleh Allah, yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membaca, itu membaca ayat-ayat yang akan dibacakan oleh malaikat Jibril dan diikuti oleh Nabi Muhammad. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu, Pak Badrun. Itulah yang dibaca Nabi. Nah sekarang teknisnya, Nabi itu bukan membaca dengan melihat tulisan. Bukan. Tapi membaca apa yang beliau dengar dari malaikat Jibril, lalu beliau ucapkan. Kalau bahasa kita, dikte. Karena yang namanya membaca itu tidak selamanya dengan melihat. Betul tidak? Saya sekarang nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat ke atap sana. Tapi saya Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya dikatakan membaca Al-Fatihah enggak? Baca Al-Fatihah kan? Tapi saya tidak melihat Al-Quran. Jadi kata membaca itu bukan identik dengan melihat. Ada membaca yang melihat teks, ada yang membaca tanpa melihat teks, yaitu membaca dengan hafalannya. Nah itulah yang Nabi SAW lakukan di saat itu. Jadi ayat itu bukan sama sekali mengatakan bahwa Nabi itu bisa baca, bisa tulis. Enggak. Tapi Nabi itu membaca dengan apa yang dibacakan malaikat Jibril lalu berikuti. Talqin namanya. Ya, fattabi' Qur'an. Di surah Al-Qiyamah Allah terangkan, ikutilah apa yang kami bacakan. Nah, maka Nabi ikuti membaca itu juga. Jadi Nabi membaca apa yang disebut atau yang dibacakan malaikat Jibril, lalu Nabi juga membacakannya. Bukan dengan melihat tulisan. Bukan. Bukan dengan melihat tulisan, tapi membacakan yang beliau dengar. Itulah yang namanya dikte. Ya sama kayak kita sholat.
kita sholat baca Al-Fatihah tidak? Baca Al-Fatihah tidak? Sekarang berarti apakah kita melihat Al-Quran? Enggak kan? Tapi membaca kan namanya itu. Jadi membaca ada yang tanpa melihat teks. Itu namanya membaca. Nah, itu yang Nabi lakukan saat itu. Bukan melihat teks. Jadi sama sekali tetaplah tidak merubah kedudukan beliau yang mulia. Bahwa beliau itu ummi. Seorang Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin begitu Pak Badrun? Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup ya, kita akhiri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.